Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Wilujeng dengan NIM 93420619619. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Etika Bisnis kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi etika bisnis dalam pandangan Islam. Etika bisnis Islam merupakan nilai-nilai etika Islam dalam aktivitas bisnis yang telah disajikan dari perspektif Al-Quran dan hadis, yang bertumpu pada 6 prinsip, yaitu kebenaran, kepercayaan, ketulusan, persaudaraan, pengetahuan, dan keadilan. Tidak hanya itu, keenam prinsip tersebut merupakan harga mutlak dalam menjalankan usaha bisnis. Dengan berpegang terhadap keenamnya, maka bisnis yang dijalankan tentu akan menghantarkan pada perjalanan bisnis dalam kebenaran. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang menganjurkan untuk menggunakan cara-cara yang bijak dalam etika berbisnis. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Selanjutnya, tujuan umum etika bisnis Islam. Yang pertama, membangun kode etik Islami yang mengatur, mengembangkan, dan menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran Islam. Yang kedua, kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis, terutama bagi diri sendiri dan mereka, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan di atas segalanya adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan. Yang terakhir, kode etik dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja. Selanjutnya, prinsip-prinsip etika bisnis dalam Al-Quran. Yang pertama, kesatuan. Dari konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Yang kedua, keseimbangan. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Yang ketiga, kehendak bebas. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Yang keempat, tanggung jawab. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis. Prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Yang terakhir, kebenaran. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku benar yang meliputi proses akad atau transaksi, proses mencari atau memperoleh komoditas, pengembangan, maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.